Hari ini kita akan berdoa berdasarkan tuntunan dari Mazmur pasal 16. Di dalam Mazmur ini, Daud sang penggubahnya mengutarakan iman dan pujiannya kepada Tuhan. Iman karena Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan oleh umatnya. Pujian karena Tuhan adalah pribadi yang baik terhadap umatnya. Di ayat 1-2 dan ayat 8-11, Daud mengutarakan 3 kebaikan Tuhan yang menjadi alasan sehingga Tuhan patut dipuji. Ketiga alasan tersebut adalah, yang pertama, sebab di dalam kuasa-Nya Ia melindungi umat-Nya. Di tengah segala kesukaran dan tantangan kehidupan yang Ia alami, karena Tuhan adalah pelindung hidupnya, maka Daud tetap dapat bersukacita. Hal ini diutarakannya di ayat 1-2. Di ayat 1, Daud menulis sebagai berikut. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Apabila Tuhan yang melindungi kita, maka kita tidak perlu merasa khawatir tentang apapun juga. Yang kedua, sebab di dalam kasih-Nya Ia memelihara umat-Nya. Hal tersebut disampaikan Daud di ayat 8-9. Di ayat 9 ia menulis seperti demikian. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Daud berkata bahwa karena Tuhan yang memelihara hidupnya, maka hatinya bersukacita dan tubuhnya pun akan diam dengan tentram. Memang, bila Tuhan yang memelihara hidup kita, maka kita tidak perlu merasa khawatir akan kehidupan kita. Yang ketiga, sebab di dalam kesetiaannya Ia menuntun umat-Nya. Hal itu ditulis di ayat 10-11. Di ayat 11, Daud berkata sebagai berikut. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Apabila Tuhan yang menuntun dan memberitahu kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh, maka kita tidak perlu merasa resah, sebab Tuhan tidak pernah tersesat dan tidak pernah menyesatkan umat-Nya. Mari dengan mempercayai kebaikan Tuhan, yaitu bahwa Dia bersedia melindungi, memelihara, dan menuntun umat-Nya, kita datang mengharap tahta anugerah-Nya. Mari kita menyerahkan harapan kita kepada Tuhan melalui doa dan pujian kepada-Nya. Kita percaya doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Mazmur pasal 16 ayat 1-2 dan ayat 8-11. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.
Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, karena Engkau sang pelindung umat-Mu. Di dalam perlindungan-Mu kami merasa sejahtera. Di dalam perlindungan-Mu aman jiwa kami. Gembala yang melindungi kawanan dombanya, dan yang tidak membiarkan mereka menghadapi bahaya seorang diri. Engkau senantiasa siap melindungi mereka. Oleh sebab itu kami percaya, apapun situasi yang kami hadapi, kami tidak perlu merasa khawatir. Di dalam Engkau ada aman dan damai yang berlimpah-limpah. Oh Tuhan Yesus, kepadamu kami berlindung. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus melindungi diri kita dari semua bahaya, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, kesehatan, bahkan masa depan kita. Di dalam Dia ada jaminan yang tidak akan mengecewakan. Mari kita berdoa secara pribadi. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkau baik. Ya Gembala yang baik, yang tidak pernah mengabaikan kawanan dombanya, yang senantiasa mendengar seruan dari anak-anaknya. Oh Tuhan Yesus, kepadamu kami menyerahkan semua yang menjadi harapan dalam jiwa kami. Karena kami percaya, kalau kami menyerahkannya kepada Tuhan, kami menyerahkan kepada tangan yang tepat. Tuhan Yesus, Engkau mau mengerti pergumulan hidup kami dan tidak menutup mata serta telinga terhadap seruan kami. Dengar doa kami, inilah harapan dalam jiwa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, serahkan harapan dalam jiwa Anda kepada Tuhan Yesus, karena Dia baik dan tak akan pernah mengecewakan umat-Nya. Mari kita berdoa secara pribadi.
Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menyertai umat-Mu. Tidak pernah Engkau meninggalkan mereka. Tidak pernah Engkau membiarkan mereka menghadapi kesukaran seorang diri. Tetapi dalam tuntunan dan penyertaan-Mu, kami tahu akan ada masa depan indah yang telah tersedia bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, sertai kami hari lepas hari. Bawa kami di jalan-jalan-Mu yang benar. Tuntun kami kepada masa depan yang telah Tuhan rancangkan. Oh Tuhan Yesus, sertailah umat-Mu. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya itu. Mari kita berdoa. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Tuhan Yesus, Gembala yang memelihara kawanan dombanya, yang senantiasa bertanggung jawab terhadap umat ciptaannya. Oh Tuhan, kepadamu kami menyerahkan hidup ini. Kalau Tuhan yang memelihara hidup kami tidak perlu merasa khawatir tentang apapun juga, karena Engkau selalu dapat diandalkan. Di dalam kesetiaan-Mu, Engkau tidak pernah lalai dalam mencukupkan semua yang kami perlu. Keperluan jasmani, jiwani, terlebih lagi rohani, tak akan pernah Engkau abaikan. Oh Tuhan Yesus, kepadamu kami menyerahkan semua kekhawatiran dalam jiwa kami. Di dalam Engkau kami mendapatkan harapan yang tidak akan mengecewakan. Saudara-saudari, mari kita serahkan semua kekhawatiran dalam hati kita kepada Tuhan Yesus, karena Dialah yang memelihara hidup kita. Mari kita berdoa.
Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan Yesus, Engkaulah pembela umat-Nya dan yang tidak akan membiarkan kami menghadapi bahaya tanpa Engkau memberikan pembelaan. Karena itu apapun kesukaran dan tantangan yang kami hadapi, kami tidak perlu merasa takut. Kalau Tuhan yang menuntun dan menyertai kami, apakah yang harus kami khawatirkan dalam hidup ini? Di dalam tuntunan-Mu kami tahu jalan-jalan yang benar akan kami tempuh. Di dalam pemeliharaan-Mu kami tahu semua yang kami perlukan akan Engkau cukupkan. Di dalam pembelaan-Mu, damai sejahtera yang berlimpah-limpah itulah yang akan mengisi hidup kami. Ya Tuhan Yesus, Sang Pembela umat-Nya, kepadamu kami menyerahkan hidup dalam tuntunan-Mu. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus senantiasa menuntun hidup kita dan tuntunannya Dia membawa kita di jalan yang benar. Mari kita berdoa. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami memperoleh sukacita yang berlimpah. Karena Engkaulah sumber berkat bagi hidup kami. Sumber yang tidak pernah kering. Apapun yang sedang terjadi, situasi sesukar apapun yang sedang kami lewati, pemeliharaanmu, berkat-Mu tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kepada-Mu kami menyerahkan semua beban dalam hidup ini dengan memohon pertolongan dan berkat Tuhan. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus memberkati rumah tangga, pekerjaan, usaha keuangan atau studi kita, atau saudara yang memerlukan pertolongan kesehatan, berdoa memohon pertolongannya. Berdoa juga memohon berkat bagi orang-orang yang ingin saudara doakan dalam syafaat pribadi Anda. Mari kita berdoa.
Di dalam Engkau kami mendapatkan sejahtera yang tidak akan berkesudahan. Gembala yang baik yang senantiasa dapat diandalkan oleh orang yang berharap kepadanya. Tuhan, dengar doa kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan beban, kekhawatiran, dan kerinduan hati. Karena Tuhan, sesungguhnya dalam kuasa-Mu Engkau melindungi umat-Mu. Dalam kasih-Mu Engkau memelihara umat-Mu. Dalam kesetiaan-Mu Engkau menuntun mereka di jalan yang benar. Dalam keyakinan itu kami percaya, doa yang kami panjatkan kepada-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau setia kepada janji-Mu, Engkau setia kepada rancangan-Mu, Engkau setia kepada umat-Mu. Dalam kesetiaan-Mu itulah kami dapat memandang hari esok. Dalam kesetiaan-Mu kami dapat berharap akan masa depan. Dan kepada kesetiaan-Mu itu pula lah kami menyerahkan masa depan bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari esok Indonesia. Oleh sebab itu kami berdoa, pakailah aparat keamanan TNI Polri, supaya mereka dapat melakukan tugas dan kewajiban mereka sebagaimana harusnya. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari presiden sampai aparat yang di bawah. Takut akan Tuhan, hikmat daripada-Mu menyertai mereka. Kami menyerahkan gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia. Pakailah gereja-Mu ya Tuhan, menjadi terang di tengah kegelapan, garam di tengah gambaran dunia. Pakai gereja-Mu menjadi saksi-Mu, sehingga orang dapat mengenal bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan keselamatan. Tuhan, Engkau mendengar seruan kami. Engkau mendengar pujian kami. Engkau mendengar permohonan kami. Semua itu kami alaskan di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami telah berdoa. Amin.